kami terus Allah mugi-mugi kang sakit dipun paringi kesembuhan kesehatan ingkang ada usaha mugi-mugi Allah paring kelancaran usahipun dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah kepada keluarga sedaya keluarganipun dadosaken keluarga yang sakinah mawaddah warahmah putra putrinipun dados putra putri ingkang saleh salehah amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya rabbal alamin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah majelis zikir Qur'an ingkang hormati, kula sebagai pengasuh majelis zikir boten bosan-bosan nyemutaken setiap Sabtu diajak keluarga, diajak anak-anak, diajak suami, istri, diajak datang ke majelis zikir untuk merefreshkan hati dan jiwa. Hati dan jiwa direfreshkan. HP ya, utawa alat elektronik tak direfresh, tak diistirahatkan. Suwe-suwe gitu, bejat nih, panas. Hati dan pikiran juga sama. Tiap Sabtu direfresh dulu hati dan pikirannya, dibuang segala keinginan-keinginan yang menjadikan kita terus wong Jawa merusuk, menggebu-gebu, apalagi masalah dunia. Di dalam Islam kita diwajibkan untuk mencari nafkah, mencari nafkah, mencari dunia, mencari harta dunia. Cuma tidak diprioritaskan. Mencari dunia untuk bekal akhirat. Jadi dunia itu digunakan untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan ibadah itu yang boleh. Kalau dikumpulkan sampai menghilangkan hak-hak orang lain, sedekah lali, infak lali, sembarangan lali, meditan. Akhirnya Gusti Allah dipundhut malih. Gusti Allah nek mundhut niku kalau Allah mengambil niku mboten tanggung. Nek karo dijukuk kabeh. Sak oyot-oyote dijukuk. Gusti Allah seperti itu. Makanya jangan sampai keblinger urusan dunia. Harus mencari nafkah niku harus. Wajib mencari nafkah, apalagi untuk suami-suami, untuk laki-laki. Jangan bertopang dagu, galau. Tapi harus semangat mencari nafkah. Tujuannya untuk membahagiakan anak istri. Membahagiakan anak istri. Anak istri itu amanah dari Allah. Wajib hukumnya menjaga amanah. Tidak dicoba amanah, tidak diseneng mau digeblok. Ya. Salah tidak dikai nafkah, tidak cukup nafkah. Bojone tidak dikai hak untuk berhias. Ya kan? Suami itu kan menentukan. Bojone kepingin ayu, yo sing lanang kudu memberikan kesempatan haknya istri untuk berhias. Jenenge wong wedok nalurine kepingin ayu. Nek wong lanang kok nalurine kepingin ayu, yo kudu dilebokno rumah sakit. Mungkin nanti dadi becok nggih. Tapi kalau wanita mulai dari zaman Nabi Adam sampai sekarang zaman Nabi Muhammad, perempuan itu cenderung ingin berpenampilan cantik. Makanya agama diperlukan untuk membatasi itu. Cantik dan elegan, cantik dan anggun sesuai syar'i. Kan nggih? Ngoten. Karena Islam ini memang menghargai sepenuhnya harkat dan martabat wanita itu. Dihargai. Kenapa kok disuruh memakai jilbab? Kenapa jilbabnya harus syar'i? Kenapa jilbabnya harus tidak membentuk tubuh sehingga orang yang melihat tidak syahwat. Syahwat lanang wong sampean ngiler akhirnya sampean dadi bahan dosa. Dadi bahan dosa.
menjadi bahan dosa orang lain. Metu sak metu, kelambi iki sing apik, dene ndak dadi syahwat orang lain. Wong lanang nek normal, masih ngono sopan nang wedok ayu klambine lipet-lipet, yo ngiler, masih kiai, masih nopo ya, nek normal, kecuali ndak normal, orang wedhus diwedaki, ngiler iku berarti ndak normal ya, berarti sedang wedhus. Tapi nek jenenge menungso normal, embuh kiai mbuh nopo wong biasa, ngono ketok wong wedok dandanane seksi. Omone sing wedok di omah, koyo wewe gombel. Kira-kira yo nafsu nggih. Kakang aja dadi bahan nafsu, aja dadi nafsu orang lain. Saiki sampe gak oleh dosa, oleh dosa. Nambah-nambahin dosa nggih. Biasa. Itulah Islam. Di rumah juga sama, diberikan hak untuk berhias kepada istri. Supaya apa? Menyenangkan suami. Istri-istri yang menyenangkan suami, jika dipandang suami menyenangkan, dijamin masuk surga. Wedok tuh gampang boleh ganjaran. Sampe bengesan sing ngandel, sing wabah, wedaan sing ngandel di omah. Alise ditonton sing apik koyo semut baris ngono iki. Kira-kira wong lanang di omah seneng. Wong lanang di omah lho nggih. Wong lanang di omah itu sinten? Suami. Bagaimana cara suami senang melihat jenengan boten bosen. Boleh ibadah itu. Ojo di enteng. Kadang-kadang wong barang itu dienteng. Padahal tidak ada amalan yang diremehkan. Kita tidak tahu dari sisi mana Allah ridho terhadap amal kita. Betul kok ngomongnya semuanya, semuanya terus Allah ridho. Tidak mesti. Wong nang masjid terus Allah ridho. Ya tidak mesti. Wong ngaji terus Allah ridho. Tidak mesti. Nemu niate. Lah niate riya. Nek niate sombong, nek niate napa membangga-banggakan amal, ini betul-betul nama-nama sia-sia. Berarti amalannya hanya untuk caper kepada manusia. Caper itu apa? Cari perhatian, hanya untuk mencari perhatian manusia. Ki apa amalan ki caper nang manusia? Kita caper kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana membuat Rasulullah bangga di hadapan Allah? Itu umatku ngonten Kanjeng Nabi. Ojo ngisi-sini Kanjeng Nabi. Salahnya enggak tahu sembahyang, enggak tahu sholat, masjid tak tahu sentuh, nyambut gawe ngalang-ngali pitik tangi subuh awake berangkat nyambut gawe. Wong liyane padha masnah masjid subuh-subuh. Allahu Akbar sampeyan buater bulan kuwi hutan ape kacane. Dari pitik nang piye wong iku rek kok kesusu temenan. Mulai wayahe maghrib wong ning masjid ae mulai. Gelumut-gelumut tak salat maneh. Apa sing digoleki nek dunya? Barang sementara digoleki sampai koyo ngono. Sia-sia. Kita hanya dipermainkan oleh dunia. Kita lanang sampean dunia. Percuma kita lanang dulu. Jangan sampai terlena dengan dunia. Boleh dunia, boleh harta harus wajib, tapi sekedarnya saja. Karena orang itu sudah ada ukurannya. Rezeki manusia sudah diukur oleh Allah, tidak akan tertukar dengan orang lain. Meskipun podo dodol cilote, tidak podo manusia Allah bagi sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan kebutuhan, Gusti Allah pun bagi sesuai dengan kebutuhannya. Wa ma tawakkal Allah fa hasbuhu. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah dipenuhi semua kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Jenengan tawakal nang Gusti Allah, takwa nang Gusti Allah, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Nek kalau anak kok butuhe sampeyan dikei sampeyan nang Gusti Allah. Wa wis apa kebutuhan apapun yang dalam kehidupan adat kehidupan kita diberikan oleh Allah. Pokok takwa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada yang barang yang makhluk yang melata berjalan di atas muka bumi ini yang tidak dijamin oleh Allah. Semua dijamin oleh Allah. Mengkulon jenengan iki lho. Nek Gusti Allah ini sudah menurunkan rahmatnya, barokahnya, ditantang oleh Allah. Qul auni astajib lakum. Donga nang aku apapun keinginanmu, berdoa kepadaku. Aku akan mengabulkan semua apa yang kamu minta. Asalkan satu, jangan lupa dengan kewajibanmu sebagai khalifah fil ardi, sebagai umat. Kata Allah ngoten. Lho sampeyan kadang-kadang nek soro ndak mangan sampai ndak mangan utang, ndak iso nyaur, nyambut gawe soro, pekerjaan sepi. Sambat nang Gusti Allah, ya ora apa Pak Ustaz. Gusti Allah niku napa lali to kula? Bukan lali. Allah tidak akan lupa kepada umat. Menungso sing lali. Manusia yang lupa. Bagaimana tidak Allah memberikan rahmatnya kepada manusia? Jika Allah mencari manusia itu di kumpulan orang-orang yang ahli sholat berjamaah di masjid, tak ono di
Digoleki nang Gusti Allah di kumpulan orang-orang yang sholat berjamaah di masjid, ndak ono. Dicari oleh Allah di kumpulan orang-orang yang membaca Al-Quran, tidak ada. Dicari lagi di kumpulan orang-orang yang berzikir mengagungkan asma Allah, tidak ada. Ndak ono. Dicari di kumpulan orang-orang yang bertahajud menghidupkan malam-malamnya untuk qiyamul lail, tidak ada. Bagaimana mungkin Allah memberikan rahmatnya, keberkahannya, rezeki yang barokah kepada orang-orang yang seperti itu? Dicari di dono, kumpulan yang sholat berjamaah dono, digoleki yang kali poso dono, digoleki yang baca Quran dono, orang yang berzikir kepada Allah dono, dicari kemana-mana dono. Ini papane wong iki, nyempit kumpul wong sing judi, nyempit kumpul wong sing dolanan wedokan, nyempit kumpul bencong-bencong, sewu iki, kumpul lokalisasi ngoten niku. Ya napa cangkruk-cangkrukan di tanah. Akhirnya membicarakan hal-hal yang tidak ada gunanya. Ngomong ngalor ngidul, kepingin sugih, kepingin penggawean, kepingin duit akeh, tapi nak gelem takwa nang Gusti Allah. Tak pingin berusaha nopo bagaimana caranya mencari rezeki yang halal. Kalau di perapatan, di buang ini nopo? Buka kitab. Jenenge kitabe. Kitab nogel sampai apal, kitab apal, Quran ndak tau dibaca, kitab itu sampai nglepek wae. Ulo 32. Bekecot 02. Ya Allah ya Rabb, enggak usah apa-apa bisa nih. Sampai apal Al-Qur'an apal, ngomong Al-Fatihah pletot. Dungane salat tidak apal. Ya ono mau mengaku orang Islam. Kewajibannya kepada Allah tidak pernah dipenuhi. Hak Allah untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah Allah tidak pernah dilakukan. Kok jaluke barokah, jaluke rahmat, tidak bisa. Penuhi dulu. Makanya di Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembah di sini Gusti Allah, bertakwa dulu kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, baru meminta pertolongan. Sampai ndak tahu wong ndak tahu namanya sampean moro-moro ujug-ujug namanya sampean nyilih duit mari bacane. Ndak tahu ketok sampean. Ndak kenal apa duduk kanca duduk dulur ora sampean anu Haji, ngapunten Pak Haji kula jangan yang telejotrone ngono. Sampean sopo? Sampean sopo moro-moro ujug ini? Ndak akan diberi. Ndak akan diberi tapi lo sudah kenal, sudah bersahabat baik, sudah yakin itu orang baik. Sering kita bersama-sama mengagungkan asma Allah, beribadah bersama masjid bareng misalnya paribasani, diajak kebaikan kok bareng-bareng sama. Sampeyan wis njaluk tulung gampang sono langsung ditulungi. Sama halnya kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah baik apa enggak. Kebanyakan orang-orang yang bermasalah kehidupannya dan sulit mencari solusinya adalah orang-orang yang bermasalah dengan Allah, bermasalah dengan sholatnya, bermasalah dengan baca Qur'annya, bermasalah dengan zikirnya, bermasalah dengan hatinya, bermasalah dengan pikirannya. Hubungan dengan Allah tidak baik. Akhirnya apa yang diinginkan dia di dunia tidak diberikan oleh Allah, tidak diberikan ketenangan oleh Allah. Kadang-kadang tingkah itunya Gusti Allah, diberikan harta, tapi hatinya tidak tenang. Cenderungannya dia mulai kemrungsung terus, tidak puas dengan apa yang didapat, terus tidak puas dengan apa yang didapatkan. Akhirnya hidupnya gersang, tandus, tidak ada pegangan, nabrak ini, tidak karuan. Jangan sampai kita terjerumus dengan hal-hal seperti itu. Harus waspada, terus istiqomah dengan hal-hal amalan yang kecil, istiqomah dengan hal-hal yang seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita terbiasa, kita terbiasa. Itu yang pertama. Bapak Ibu, sedih dengan kalau sampai akan kita tahu bahwa pelajaran hikmah ini, pelajaran hikmah. Kula jenengan tahu bahwa ada 3 nabi yang masih hidup sampai sekarang. 3 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Yang pertama Nabi Idris, yang kedua Nabi Isa alaihissalam, yang ketiga Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Idris masih ada sampai sekarang. Beliau ada di dalam surga. Beliau beribadah kepada Allah di dalam surga. Nabi Isa ada di langit. Beliau nanti akan turun di akhir zaman, menjelang kiamat, memerangi Dajjal.
Yang ketiga Nabi Khidir alaihissalam, beliau berkeliling dunia. Nabi Khidir, Nabi Idris alaihissalam, banyak sekali riwayat-riwayat yang menceritakan Nabi Idris alaihissalam. Ada yang napa niku wonten riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Idris alaihissalam berteman dengan malaikat Israil. Ada yang meriwayatkan lagi napa niku Nabi Idris alaihissalam berteman dengan malaikat penjaga matahari. Jadi Gusti Allah niku memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya masing-masing. Ada yang menyampaikan rezeki, wonten sing bagi udan, wonten sing jaga srengenge, macam-macam. Dan malaikat-malaikat itu sami'na wa ata'na. Apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka akan melakukan sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing, tidak pernah melanggar. Terus Nabi Idris alaihissalam di Turutun Nasihin diceritakan bahwa berteman dengan malaikat Israil. Suatu saat Nabi Allah Idris alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, saya kepingin melihat surga dan neraka. Nabi Idris alaihissalam kepingin bunga surga kali neraka. Karena yang berdoa adalah Nabi, seorang Nabi dan Rasul, Allah langsung mengabulkan. Sehingga terlalu malaikat Israil. Karena malaikat Israil adalah sahabatnya Nabi Allah Idris alaihi salam. Jadi ada di kitab Turutun Nasihin. Ada cerita yang lain, riwayat yang lain bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam ini berteman dengan malaikat penjaga matahari. Karena kebiasaannya beliau setelah selesai sholat selalu berdoa, Rabbi firli wali malikis syams. Jadi Nabi Allah Idris alaihissalam itu bermatur sholat mesti donga Rabbi firli wali malikis syams. Ya Allah, jenengan sepuro dosa malaikat yang menjaga matahari. Padahal malaikat itu tidak punya dosa. Ini kalau cara berwasilah seperti ini. Akhirnya bersahabat. Suatu saat itu malaikat Israil itu sebelum Nabi Allah Idris alaihissalam, ini riwayat yang lain ya, pernah meminta kepada sahabatnya, itu datang kan malaikat Israil datang, minta kepada Allah izin untuk datang kepada sahabatnya malaikat Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Allah Idris alaihissalam meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya saya ingin merasakan mati ya Allah. Mengkoconi malaikat Israil, akhirnya diijabahi. Coba, ini rasanya mati dari malaikat dari Nabi Allah Idris alaihissalam. Wow, dihidupkan lagi Nabi Allah nih, wow, ada yang mau mati. Ini pun pernah ada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk dimatikan, kemudian dihidupkan lagi. Permintaan yang kedua, Nabi Allah Idris alaihissalam meminta melihat surga dan neraka. Kepingin tengok surga kali neraka. Ingin melihat surga neraka, dikabulkan oleh Allah. Akhirnya diantarkan untuk melihat neraka. Neraka Musa 1000 tahun perjalanan, panasnya sudah tidak kuat. Nabi Allah Idris tidak kuat, 1000 tahun perjalanan menuju neraka, sudah tidak kuat saking panasnya, saking panas. Tapi karena kehendak Allah, malaikat Israil mampu mengantarkan Nabi Allah Idris alaihissalam untuk ke depan pintu gerbang neraka yang dijaga oleh malaikat Malik. Tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum malaikat Malik. Kayak dibuka pintunya, malaikat Nabi Allah Idris alaihissalam tidak kuat semaput. Baru di awal pintu, puanasi kaya ngono, tidak kuat melihat siksa. Baru di awal terus si malaikat Malik sing jogo neraka iki sih baru awal-awal di depan pintu. Sampai dulu di jero-jero ini siksa neraka. Baru di awal-awal pintu neraka sampai koyo ini. Sampai kalau lihat siksa sampai dalam, sampai neraka jahanam, si paling dalam, luar biasa. Tidak pernah terbayangkan oleh mikir, tidak pernah terlihat oleh mata. Tidak kuat Nabi Allah Idris alaihissalam. Wis, tidak kuat aku tidak kuat. Gawon meneh dibawa. Niku Nabi Allah Idris alaihissalam tidak kuat. Napa niku kula jenengan kakeh wong sing kepengin mlebu neraka. Demoto wonten perjalanan 1000 tahun nak kuat saking panas. Kok saiki kata wong sing kepengin mlebu neraka. Dilebokno swarga ndak gelem.
Nggak gelem terus Kanjeng Nabi itu banyak orang-orang enggak. Kenapa saya ajak ke surga tidak ada, banyak yang mau, kecuali yang tidak mau. Banyak yang mau tapi ada yang tidak mau. Sinten iku sing enggak mau terus sahabat. Wong-wong sing enggak gelem nglaksanakno syariatku. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang melanggar semua perintah Allah, iku enggak gelem dijakan swarga malah kepingin mlebu nang neraka padahal perjalanan neraka 1000 tahun perjalanan sudah panasnya tidak tahan. Nek wong akeh sing mati mlebu neraka. Iku ndak salat-salat sing wani-wani nang Gusti Allah. Kan padha karo dijak swarga ndak gelem, tapi gelem yang mlebu neraka. Kan aneh. Makanya kenapa Nabi Allah Idris alaihissalam tidak kuat, tidak kuat, wah neraka tidak kuat, baru di awal-awal pintu. Akhirnya aku segowo nang swarga tidak kuat. Akhirnya Nabi Allah Idris alaihissalam dibawa untuk melihat surga. Duk mau swarga luar biasa. Mlomo Nabi Allah Idris, mlomo. Cara wong ngoweh. Ya. Jannah tajri min tahtihal anhar. Surga yang di bawahnya mengalir sungai kowe opo ndak pernah terlintas dalam pikir. Wah kowe tarik wayu wah Nabi Allah Idris terlena ndak gelem mulai ndak gelem mulai ngakale jangkep akhirnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Allah Idris alaihissalam sengaja meninggalkan terompahnya di bawah pohon di surga sana. Supaya apa? Engko nek tidak balik ke anu kali kepok terompahku sandalku kari di swarga. Ayo balik meneh, ngoten. Akhirnya balik meneh, dijak mulai boten purun singitan. Ada yang meriwayatkan Nabi Allah Idris alaihissalam bersembunyi di dalam surga, dibolehin sama malaikat Israel ndak ono. Akhirnya malaikat Israel itu dungo Nabi Israel, ya Allah boten wonten boten cine wis. Sesungguhnya dia adalah ahli surga. Dia ahli surga. Akhirnya sampai sekarang ya Allah Idris alaihissalam di surga. Nggih. Ngapunten, boten saged terusaken materinya, banyak kesakitan iki kula disiaken mawon nggih, boten sarupiah nggih, mugi-mugi saged bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.